Wa sahru Sya'ban syahri. Ulama mengatakan wa idza raja'ta fi Sya'ban ihtajta ila syafa'atil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, maka kalian butuh akan pertolongan, butuh akan syafaat Nabi besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya kita walaupun bukan bulan Rajab, bulan Sya'ban, sebetulnya kita butuh akan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza raja'ta fi Ramadan ihtajta ila syafaatil mu'minin radhiyallahu ta'ala anhum. Jika kalian bertobat di bulan puasa, maka kalian akan membutuhkan syafaatnya orang-orang Islam, membutuhkan syafaatnya orang-orang mukmin. Jadi selayaknya bagi kita umat Islam, umat mukmin, menjauhi larangan-larangan Allah dari bulan Rajab, bulan Sya'ban ataupun bulan puasa. Selain bulan Rajab, kita dianjurkan, diperintahkan untuk memuliakan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita di bulan Rajab yang kemarin, mudah-mudahan ada yang puasa, ada yang melakukan puasa, ataupun menghidupkan di malam satu hari, kapan saja, pokoknya masuk di bulan Rajab. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ada suatu hadis, Nabi berjalan dengan Sauban, dengan sahabat namanya Sauban. Sauban menceritakan, kunna namsi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam hunaihatan summa baka bukaan sadidan. Nabi tiba-tiba berhenti di suatu kuburan. Jadi kami bersama Nabi berjalan dan tiba-tiba Nabi berhenti karena bertemu suatu kuburan. Berhentinya sebentar, mungkin ada 5 menit atau 10 menit. Kemudian Nabi Muhammad SAW menangis tanpa sebab. Gak ada sebab untuk menangis. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mengatakan ke Sauban, berkata kepada Sauban, ya Sauban, haula'i wa'addabuna fi kuburihim wa da'autullah fahaffafahum. Ya Sauban, saya barusan ini nangis di kuburan ini. Kenapa? Karena orang yang di dalam kubur sekarang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku meminta ampunan supaya orang yang di dalam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya Sauban, lau shoma haula'i biyaumin wahidin fi Rajab wa qamu minhu ma uddibu anhum. Ya Sauban, jikalau orang yang telah mati tadi, yang di dalam kubur tadi, di bulan Rajab tanggal 1, 2, 3, 4 terserah, satu kali saja pernah berpuasa, berpuasa dan di malam harinya menghidupkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kan pernah saya sampaikan 3 bulan yang lalu, ibadah mempunyai arti luas, bukan hanya sholat, berzikir, baca Quran, silaturahim, baca sholawat,
termasuk baca istighosah. Karena istighosah isinya bukan astaghi saja, isinya istighosah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, astaghfirullah, banyak kan, termasuk qul huwallahu ahad. Sabda Nabi, barang siapa yang pernah berpuasa 1 hari dan di malam harinya menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diselamatkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan yang hadir ini selamat dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Kenapa? Karena kita termasuk menghidupkan. Kalau misalkan besok masih Rajab, kita masih masuk dalam sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di bulan Rajab, alangkah baiknya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ya berpuasa, dan di malam harinya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya cewek atau cowok, semua, yang tua maupun muda, sama. Yang penting pernah ibadah kepada Allah dan puasa di bulan Rajab. Kemudian selain kita berpuasa, insya Allah kita diselamatkan dari siksa kubur. Dan kedua, perbanyak baca istighfar. Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faksiru minal istighfar fi Rajab, fa inna lillah fi Rajab utaqa'a minan nar." Perbanyaklah kalian baca istighfar di bulan Rajab, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni, padahal dia ahli maksiat, padahal dia ahli dosa, akan tetapi dia di bulan Rajab baca astaghfirullahaladzim dan benar-benar istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diselamatkan dari siksa api neraka. Lah mudah-mudahan kita semua ini yang hadir selamat dari siksa neraka. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Dan kemudian kalau misalkan sekarang malam sekarang ini masuk ke bulan Sya'ban, itu ada sebab ulama mengatakan di suatu kitab, idza qada ar-rajab sa'ida ila sama, dan jika sudah berlalu bulan Rajab memasuki masa akhir seperti tanggal 30, bulan Rajab ini langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan manusia, akan tetapi bulan Rajab, tanggal 1 sampai tanggal 30. Allah Subhanahu wa taala bertanya ke Rajab, ya Rajab, ma fa'ala ibadi bajjaluka wa addamuka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tanya langsung ke bulan Rajab, hai Rajab, apa yang dilakukan umatku, apa yang dilakukan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormatimu atau mengagungkanmu? Fayaskutu Rajab. Akan tetapi bulan Rajab ditanyai Tuhan semesta alam, ditanyai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bulan Rajab diam, gak menjawab. Fayaskutu hatta yas'alahu sanian salisan, sampai ditanyakan sampai 3 kali, bulan Rajab gak menjawab, padahal ditanyakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Rajab menjawab, ya ilahi, wahai Tuhanku, innaka sattar, sesungguhnya engkau adalah zat yang menutupi
dosa-dosa aib-aib manusia. Karena manusia nggak tahu kalau dia itu tukang zina, kalau dia itu tukang mencuri, kalau dia itu suka mabuk-mabukan, kalau dia itu pendosa besar, nggak ada yang tahu. Panjenengan yang hadir ini kan nggak tahu ke saya ini siapa, dan saya melakukan dosa apa itu kan panjenengan kan nggak tahu. Karena kenapa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak ketahuan dosa kita. Bahwa kita ini misalkan penzina, naudzubillah, ya ilahi innaka sattar, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau yang maha menutupi segala dosa-dosa manusia, sehingga satu kesatunya nggak tahu. Wa amarta jami'a khalqika, dan Engkau memerintahkan kepada seluruh umat manusia, ayasturu uyuba ba'dihim, memerintah, menyuruh untuk menutupi aib-aib manusia. Gak boleh kita membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan aibnya orang lain. Wasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Asom, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai saya Rajab, menjuluki saya Rajab dengan Asom. Asom yaitu orang yang tuli, gak bisa mendengar. Kemudian wasami'tu maksiyatahum, kalau umatnya Nabi Muhammad, makhluknya Engkau ya Allah, melakukan kebaikan, aku bisa mendengarnya. Walam asma' maksiyatahum, dan saya tidak bisa mendengar umat Nabi Muhammad, makhluk Engkau, jika melakukan maksiat. Itu jawabannya bulan Rajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan saksi baik dari bulan Rajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jelas bulan Rajab bisa berbicara di hadapan Nabi. Di suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab minal ashuri hurum. Bulan Rajab itu salah satu dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyamuhu maktubatun alas sama'is sadisah. Dan di langit yang keenam, pintunya tertulis Rajab. Fa idza shoma rajulun yauman minhu, dan jikalau ada yang berpuasa, baik yang perempuan, baik yang laki-laki, baik yang tua maupun yang muda, natoko albab wal yaum, dan langit itu bisa berbicara. Langit yang nomor 6, pintu langit yang nomor 6 bisa berbicara, jadi saksi. Dan hari bulan Rajab itu bisa juga berbicara. Berbicaranya bukan ngomongin orang, akan tetapi menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi. Ya Rabbi ighfir lahu, wahai Tuhan kami, ampunilah orang yang berpuasa, orang yang beribadah di salah satu di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan saksi dari bulan Rajab. Amin Allahumma amin. Di ayat Al-Quran jelas dikatakan, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di hari kebangkitan, di hari kiamat, manusia gak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan semesta alam. Lisannya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita besok jadi orang yang bisu, gak bisa ngomong. Yang bisa ngomong besok tangan. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang ngomong di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita yang jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kalau kita menjadi orang yang beruntung, langit yang nomor 6 dan bulan Rajab menjadi saksi kita. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita jadi orang yang selamat di dunia wal akhir. Amin. Allahumma amin. Dan di bulan Rajab ada kemarin kan tanggal 27. Sering kita merayakan Isra Mi'raj. Banyak orang yang menceritakan Isra Mi'raj. Selayaknya di bulan Isra Mi'raj kita itu harus tahu bahwa di bulan Isra Mi'raj Nabi bersabda, man shoma min yaumis sabi wa isrin kutiba lahu sittina sahron. Barang siapa yang berpuasa pas tanggal 27, di hari tanggal 27, maka dia mendapatkan pahalanya sama berpuasa 60 bulan. 60 bulan sama dengan 5 tahun. Tapi ya kan sudah lewat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tahun depan. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir di bulan Rajab, selain kita berpuasa istighfar, karena kita orang thariqah, ada yang masuk thariqah. Ilmu thariqah diturunkan di malam Lailatul Isra. Thariqah Naqsyabandiyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah Qadiriyah, dan macam-macam thariqah mu'tabarah. Nabi bersabda, "Allamani Rabbi Lailatul Isra." Nabi mengajariku di malam Lailatul Isra ulum masata, macam-macam ilmu. Itu kan disebutkan, hadis ini disebutkan di Burdah, disebutkan di Sarah Burdah seperti Bajuri alal Burdah, Imam Kustalani alal Burdah. Terus Burdah sholawat Maulaya sholli wa sallim daiman. Itu disebutkan, ada hadis Nabi menceritakan waktu Isra Nabi diajarkan macam-macam ilmu. Ilmu yang pertama, fa ilmun akhadha alayya kitmanahu. Ilmu yang wajib untukku untuk dirahasiakan. Jadi Nabi diajarkan ilmu, tapi nggak wajib, nggak harus disebarkan ke umatnya. Seperti Nabi mengetahui akan datangnya kiamat. Kapan? Sering kan kita sering mendengar akhir zaman, karena Nabi tahu bahwa kiamat itu sudah dekat.